Umar ingin mengelola sebuah usaha. Sayangnya, ia tidak memiliki modal. Kemudian, Ahmad menawarkan modal kepada Umar. Maka, mereka pun bersepakat di mana Ahmad sebagai pemberi modal dan Umar sebagai pengelola usaha. Keduanya sama-sama saling sepakat agar keuntungannya nanti secara bagi hasil. Nah, bagaimanakah hukum kerjasama antara Umar dan Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar kalian adik-adik peserta didik? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Rizky Rahmadani, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, untuk menjawab pertanyaan di awal video tadi, kita perlu pahami terlebih dahulu ya, mulai dari pengertian qiraat itu sendiri. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib halaman 37 dijelaskan bahwa qiraat adalah penyerahan harta dari shahib al-mal atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba dan rugi yang telah disepakati. Qiraat dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Hukum qiraat atau mudharabah adalah boleh. Qiraat mengandung unsur saling tolong-menolong antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Tabrani disebutkan bahwa Kana Sayyiduna al-Abbas ibnu Abdul Muttalib إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دبة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضامن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. Artinya, Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, mudharib, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, ada kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fil muamalatil ibahah illa an yadulla dalilu ala tahrimiha. Artinya, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, rukun qiraat,
yakni ada 6, yaitu pertama, adanya malik atau pemilik modal. Yang kedua, adanya amil atau pengelola modal. Yang ketiga, adanya mal atau modal atau disebut juga dana. Yang keempat, ada amal atau usaha yang akan dikelola. Yang kelima, ada rib atau laba atau keuntungan. Serta yang keenam atau yang terakhir, adanya sigot ijab qabul, ucapan serah terima antara pemilik modal dan pengelola usaha, atau biasa disebut adanya akad. Kemudian syarat qirad. Yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan, yakni tidak boleh ada paksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Ketiga, kegiatan usaha pengelolaan dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian atau adanya akad. Dan yang terakhir, yang kelima, akad ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama dan sebaiknya tertulis. Nah, secara garis besar, qirad dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolaannya dibatasi oleh beberapa persyaratan. Berdasarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa menjawabkan pertanyaan di awal video ini. Benar, hukum kerjasama usaha di awal video tadi adalah sah ya, karena hal itu termasuk qirad atau mudharabah, di mana Ahmad sebagai pemberi modal usaha dan Umar sebagai pengelola usaha, serta mereka sudah sepakat untuk membagi keuntungannya. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu qirad? Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.